Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya hari ini ya kita akan melakukan uji reliabilitas ya dengan menggunakan data yang kemarin ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang mungkin masih ketinggalan ya mengikuti tahapan ini, maka silahkan simak dulu ya video berkaitan dengan uji validitas, dan nanti teman-teman biar nyambung dengan video yang kita buat kali ini ya. Nah, di sini Pak Arif akan menampilkan kembali ya data yang kemarin yang sudah kita buat ya, dan ini sudah masuk ke dalam SPSS. Nah, di sini teman-teman semuanya, karena data sudah masuk semuanya ya, variable v-nya juga udah, maka teman-teman semuanya di sini bisa langsung saja melakukan analyze ya. Nah, di sini analisisnya adalah kita menggunakan scale ya, scale, karena hari ini kita akan melakukan uji reliability ya. Maka di sini kita pilih analyze ya, kemudian scale, kemudian adalah reliability analysis ya. Nah, kalau kemarin dalam uji validitas kita hanya, atau bukan hanya ya, tetapi menggunakan seluruh item ya. Kalau untuk kesempatan kali ini kita akan hanya menggunakan item-item butir soalnya saja. Jadi skor totalnya tidak dimasukkan, ya kan? Nah, ini kita pindah ke kanan ya, langsung aja ke sini. Kemudian yang bawah dikosongi aja. Nah, jangan lupa di sini ya, bagian statistiknya kita pilih atau kita centang di bagian scale if item deleted ya. Jadi bisa dicentang seperti itu ya. Kemudian kita klik continue ya. Kemudian ini pastikan modelnya adalah model alpha. Kemudian kita langsung klik OK saja. Nah, di sini teman-teman hasilnya dia akan bisa kita lihat ya, bahwa dari jumlah N yang dianalisis ya, 18 ya, 18 responden yang dianalisis, ternyata 100% data yang ada di N itu adalah dikatakan valid. Nah, kalau tidak valid gimana? Ya, maka kita kalau ada yang di-exclude-kan ya, maka itu nanti harus kita keluarkan, kan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, di sini ada juga untuk nilai reliability statistik ya. Nah, jadi kita melihatnya adalah dari nilai alpha, Cronbet alfanya gitu ya. Cronbet alfanya. Ingat di sini adalah 15 itu adalah maksudnya adalah 15 item soal ya. Kalau di sini adalah 18 responden. Maka di sini teman-teman untuk mengetahui apakah ini disebut sebagai paket soal yang reliable atau tidak, kita harus membandingkan nilai Cronbet alpha ini tadi dengan nilai R tabel, kan gitu. Nah, nilai R tabelnya nanti teman-teman bisa melihat ya dari berbagai sumber ya. Cari aja R tabel korelasi ya kan. Kemudian nanti kalau di sini Pak Arif sudah punya ya, sudah punya tabelnya ya. Duh, malah iklan. Nah, di sini ya. Kalau tadi kan kita 18 item ya, maka R tabel untuk nilai signifikansinya 5%, kita membutuhkan skor ya. Kalau tadi uji validitas yang lebih kecil ya kan, maka ini harus lebih besar ya. Lebih besar dari 0,468 ya. Atau mau lebih signifikan lagi ya, kita bisa menggunakan 0,590. Nah, tapi sekarang kita lihat ya, 468 dulu ya. Apakah nilainya lebih besar dari 468 kan gitu ya. Nah, kita harus melihat dari sini. Wow, ternyata nilainya mencapai 0,676 ya. Ini melebihi ya, melebihi dari punya yang 5% ya. Bahkan ini kalau kita komparasikan dengan yang 1% ya, dia juga lebih tinggi karena 1%-nya adalah 590 ya. Sehingga teman-teman semuanya, kalau kita melihat dari data itu tadi ya, data itu tadi, ternyata paket soal yang sudah dibuat ya itu memiliki nilai reliabilitas yang sangat tinggi ya, atau sangat reliable kan gitu ya, karena nilai Cronbet alfanya itu adalah mencapai 676, lebih besar daripada 590 ya tadi.
Nah, kemudian teman-teman semuanya, di sini juga ada ya, juga ada beberapa saran ya. Ketika kalian pengen menaikkan ya, menaikkan nilai Cronbach's alfanya ya, Cronbach's alfanya. Nah, di sini kan yang lebih besar dari 676 ini kan ada 693 ya kan, 691, 691, 681, bahkan di sini ada 0,702 ya kan. Ini dengan syarat ya, dengan syarat item 14-nya ini harus dihapus ya. Jadi soal ini kualitasnya akan melejit gitu ya, akan lebih bagus gitu ya ketika item nomor 14 tidak digunakan, kan gitu ya. Nah, maka teman-teman silahkan nanti dibuat sebuah kesimpulan juga ya di dalam laporan Word-nya ya, bagaimana cara untuk atau kesimpulan ya dari paket soal ini tadi terkait dengan nilai reliabilitasnya, kenapa dia dikatakan sangat reliable gitu ya. Itu teman-teman bisa menjelaskan ya, atau diberikan penjelasan berkaitan dengan itu ya di dalam paket soal ya, sehingga dalam laporannya uji validitasnya hasilnya seperti ini, dilampiri tabel-tabelnya yang gitu ya. Tabel ini nanti bisa di copy paste ya, ini bisa di copy, kemudian paste-nya paste picture aja ya. Kemudian bisa juga nanti teman-teman paste di dalam Word ya, sehingga nanti ditata sedemikian rupa dan kita tahu ya item-item butir mana yang itu adalah item-item yang bagus dan mana yang tidak gitu ya. Nah, tapi secara keseluruhan kesimpulannya adalah paket soal yang kita uji coba saat ini itu sudah memenuhi nilai reliabilitas yang tinggi. Nah, reliabilitas ini tadi juga disebut untuk untuk beberapa pakar ya, yang saya jelaskan di dalam video sebelumnya ya, bahwa pakar itu lebih melihatnya dari sininya ya untuk nilai validitasnya. Nah, untuk kualitas butir soalnya teman-teman bisa melihat dari ini saran ya, saran item mana yang bisa dihapuskan dan yang dia akan meningkatkan kualitas soal itu sendiri, kan gitu ya. Nah, maka silahkan teman-teman semuanya bisa dibuat laporannya sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Baik, untuk uji reliabilitas saya rasa itu dulu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.